13 tahun sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Beliau menjalankan dakwah di Mekah tanpa kekuasaan politik yang menerapkan Islam dan melindungi dakwah. Berbagai penentangan dihadapi dan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 hal: penyiksaan fisik, propaganda, dan pemboikotan. Berbagai bujuk dan rayu juga ditebar untuk membelokkan arah dakwah. Mengapa penentangan tersebut terjadi? Padahal beliau memiliki track record yang cemerlang. Bahkan beliau digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tidak lain karena sifat dakwah yang beliau sampaikan. Di antara sifat dakwah beliau adalah proaktif atau safiron. Beliau tidak menyimpan risalah dari Tuhannya hanya untuk kalangan sendiri. Sebaliknya, beliau sibuk mengunjungi tempat-tempat berkumpulnya manusia, baik itu pasar, tenda-tenda jamaah haji, maupun mengunjungi siapa saja dalam rangka mendakwahi dan mengajak mereka kepada ajaran Islam. Ini pula yang terjadi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau diberi perlindungan oleh Ibnu Daginah dengan syarat tidak menunjukkan aktivitas keislamannya di depan publik. Namun, beliau memilih menunjukkan aktivitas keislamannya di depan publik dan melepaskan perlindungan tersebut. Yang kedua, argumentatif atau fikriyah. Beliau juga menentang dan menantang semua keyakinan rusak yang saat itu sedang tren di tengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan itu, beliau mengedepankan bukti dan argumen, bukan sentimen. Misalnya, beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu." Quran Surah Al-Hajj ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat pasif telah dibuat perumpamaan, duriba mathalun. Seakan dia ingin menyatakan, jangan kalian perhatikan siapa yang bicara, tetapi pikirkan saja apa yang dibicarakan. Ini adalah seruan agar manusia berpikir tanpa bias dan sentimen. Untuk sesaat, tidak usah diperhatikan bahwa ini adalah Al-Quran, ini Islam, atau ini dari Tuhannya Muhammad SAW. Setelah itu, objek berpikirnya disampaikan, yakni sesembahan kalian tidak akan bisa membuat walaupun seekor lalat, dan tidak bisa melawan seekor lalat. Layakkah yang seperti itu dipertuhankan? Yang ketiga adalah bersifat politik atau sia-sia. Politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut. Dakwah yang dilakukan Nabi SAW bukanlah sekedar membahas apa yang terkait dengan hal privat seseorang dengan Tuhannya semata. Dakwah beliau juga bersifat politik dalam arti meluruskan dan menentang kebijakan para penguasa, pemimpin masyarakat saat itu yang bertentangan dengan Islam. Beliau juga membongkar persekongkolan para pemimpin Quraisy, misalnya terkait Al-Walid bin Al-Mughirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang dia tetapkan, maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 18-19. Begitu juga Abu Lahab dan Abu Jahal tidak luput dari celaan Nabi SAW. Sifat dakwah Nabi yang keempat adalah tanpa kekerasan atau la unfiyah. Walaupun siksaan fisik diterima, bahkan ada yang dibunuh, selama era Makkah Rasulullah SAW tidaklah melakukan kekerasan fisik. Beliau tidak menghancurkan berhala-berhala yang ada atau melakukan penyerangan balasan. Abdurrahman bin Auf dan para sahabatnya pernah datang menemui Rasulullah SAW lalu mengadu, "Wahai Rasulullah, dulu kami kuat dan mulia saat kami musyrik. Ketika kami beriman, jadilah kami hina." Rasulullah SAW menjawab, "Aku diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf. Karena itu, janganlah kalian berperang." Wallahu a'lam bishawab.